Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu Bab 37-38. Bab 37 Kesempatan untuk membuktikan diri lagi. Di luar kantin. Setelah Dong Suebing, Tan Limei dan yang lainnya mendengar tentang kebakaran, mereka segera berlari keluar dari kafetaria dan melihat ke arah gedung abu-abu itu. Kebakaran terjadi di gedung kantor urusan umum. Asap tebal mengepul keluar dari lantai 2. Itu sedikit lebih jauh dari kantor Dong Suebing. Asap tebal telah menutupi koridor dan keluar dari jendela. Ternyata apinya cukup besar. Kantor siapa itu? Kenapa bisa terbakar? Telepon 119. Kami baru saja menelepon. Kompleks itu dipenuhi orang. Pada awalnya, Dong Suebing masih tidak terlalu memikirkan api itu. Itu bukan urusannya. Tetapi ketika dia melihat wajah Li Qing dan Zhou Changchun, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat ke lantai 2 tempat asap keluar. Brengsek, itu kantor Li Qing. Li Qing berteriak, cepat. Semua orang dari kantor urusan umum, ikuti aku. Zhou Changchun sedang menyeka keringat di wajahnya dan berlari di belakang Li Qing menuju gedung yang terbakar itu. Cepat dan padamkan apinya. Guo Sunji dan Guo Panwei telah menyusul mereka. Dong Suebing tahu bahwa ini darurat. Dia dengan cepat berlari ke depan bersama Tan Limei. Dong Suebing tahu bahwa ketel listrik yang rusaklah yang menyebabkan kebakaran. Li Qing dan Zhou Changchun lupa mencabutnya sebelum meninggalkan kantor. Mereka harus bertanggung jawab atas kebakaran itu, dan 2 dokumen yang sangat penting masih ada di kantornya. Jika dokumen dirusak, seluruh kantor urusan umum dapat dihukum. Koridor di lantai 2 tertutup asap tebal, dan tersedak. Ada beberapa orang dari bagian politik dan departemen keuangan yang berusaha memadamkan api. Mereka melemparkan ember berisi air ke pintu kayu yang terbakar. Pintunya rusak oleh api dan tidak bisa dibuka. Padamkan api di pintu dulu. Hentikan penyebarannya. Ambil beberapa ember air lagi. Ini tidak cukup. Li Qing panik. Dia mengambil alat pemadam api di sepanjang jalan menuju gedung dan menyemprotkannya ke pintu. Guo Sunji dan Guo Panwei tidak dapat menemukan alat pemadam kebakaran. Mereka hanya bisa mengambil ember dan mengambil air dari kamar kecil di dekatnya. Chang Juan, Dong Suebing dan yang lainnya segera datang dan membantu memadamkan api. Apa yang terjadi? Li Qing, katakan padaku apa yang terjadi. Seorang pria paruh baya yang tampak tegas berlari dari ujung koridor. Dia adalah Yan Liang, Direktur Biro Cabang Distrik. Li Qing panik, Direktur Yan, saya tidak tahu mengapa kantor saya terbakar. Dia berbohong melalui giginya dan berusaha menghindari tanggung jawab. Direktur Yan menunjuk padanya, saya tidak peduli. Cepat dan simpan dokumen apapun di sana. Direktur Yan, saya. Li Qing kehilangan kata-kata. Tidak apa-apa jika sisa dokumen rusak. Tapi 2 dokumen yang kau berikan padaku pagi ini, masih ada di kantorku. Apa? Wajah Direktur Yan berubah. Katakan itu lagi. Alat pemadam api Li Qing telah habis, dan dia dengan cepat menjelaskan, pagi ini, Departemen Dokumen Rahasia mengadakan rapat dan tidak ada yang menerima dokumen tersebut. Jadi, saya membawanya kembali ke kantor saya dan akan mengirimkannya setelah makan siang. Tapi siapa yang tahu, Direktur Yan berteriak, apakah Anda diizinkan menyimpan dokumen-dokumen itu di kantor Anda? Apa yang saya katakan ketika saya memberikan Anda dokumen? Dokumen-dokumen itu tidak memiliki cadangan dan sangat penting. Bagaimana Anda bisa meninggalkannya di kantor dan pergi makan siang?
Apakah Anda tahu prosedur penanganan dokumen yang sangat rahasia ini? Apakah kamu tahu? Zhou Changchun berdiri di samping berkeringat deras. Li Qing menjawab, Direktur, jangan khawatir. Seharusnya ada cukup waktu untuk mengeluarkan dokumen. Api di pintu kantor berhasil dipadamkan. Li Qing berteriak pada Guo Penwei. Berhentilah mencoba memadamkan api dan tendang pintunya. Dapatkan dokumen di laci kedua meja saya di sebelah kanan. Keluarkan dari api bahkan jika itu mengorbankan nyawamu. Guo Panwei tahu bahwa jika dia bisa menyelamatkan dokumen dari api, itu akan menjadi penghargaan yang besar. Dia bergegas ke depan dan menendang pintu. Bang! Tapi pintunya tidak terbuka. Dong Suebing juga melihat kesempatan ini dan ingin menendang pintu. Tapi Guo Sunji mendorongnya ke samping dan menendang pintu. Bang! Pintu itu terlepas dari gerendelnya. Dong Suebing hampir mengutuk keras setelah melihat kesempatan untuk mendapatkan kredit direbut oleh orang lain. Guo Sunji tertawa dalam hatinya dan ingin bergegas ke kantor. Guo Panwei juga tidak jauh di belakang. Dia berlari ke kamar mengejarnya. Tapi setelah mereka melangkah ke dalam ruangan, mereka bisa merasakan panas di wajah mereka. Ruangan itu diselimuti asap hitam tebal. Guo Penwei dan Guo Shenji terkejut. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghindari api dan berlari keluar ruangan. Li Qing dan Zhou Changchun yang panik meneriakkan perintah, masuk dan ambil dokumennya. Itu ada di laci kedua. Guo Panwei dan Guo Sunji mengira api hanya ada di sekitar pintu. Tetapi ketika mereka memasuki ruangan, mereka melihat semua yang ada di kantor terbakar. Rak-rak yang penuh dengan buku, tumpukan dokumen di sudut-sudut, komputer, meja tulis, del semuanya terbakar. Mereka menatap api yang mengamuk di kantor. Guo Sunji dan Guo Panwei tidak mau masuk dan mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak peduli seberapa besar kredit itu, tidak ada gunanya menggunakan hidup mereka untuk menukarnya. Aku tidak bisa. Dokumen-dokumen itu pasti terbakar oleh api. Guo Panwei mundur. Guo Sunji juga mundur beberapa langkah. Dia takut api akan membakarnya. Li Qing mengutuk diam-diam dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin lari ke kamar, tetapi dia ragu-ragu. Dia tidak punya nyali untuk memasuki ruangan. Alat pemadam kebakaran ada di sini. Suangzi dan Tan Limei berlari dari kejauhan masing-masing dengan alat pemadam api. Mereka berusaha memadamkan api. Semua orang di tempat kejadian tahu tidak ada cara untuk menyimpan dokumen-dokumen itu. Api mengamuk. Direktur Yan menunjuk Li Qing dan Zhou Changchun, apa yang sedang dilakukan kantor urusan umum Anda? Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Apakah Anda tahu dokumen apa itu? Apakah kamu tahu? Departemen Anda bahkan tidak dapat melakukan tugas yang begitu sederhana. Apa gunanya menahan kalian semua di sini? Saya ingin surat pengunduran diri Anda ada di meja saya besok. Zhou Changchun tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia pikir dia akan bisa pensiun dengan pangkat kepala seksi, tapi sekarang Tan Limei, Guo Panwei, dan yang lainnya semua menunduk karena malu. Li Qing tidak bisa berkata apa-apa. Berhenti. Pekerjaan ini sangat penting baginya. Putrinya membutuhkan gajinya untuk membayar perawatan medisnya. Jika dia kehilangan pekerjaannya, apa yang akan dia lakukan? Tidak mungkin dia bisa melakukan apapun sekarang. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras. Seorang pria menyambar seember air dan menyiram dirinya sendiri, membuat dirinya basah kuyup dan berlari ke kantor yang terbakar. Semua orang terkejut. Itu Dong Suebing. Semua orang di tempat kejadian menatap tidak percaya. Orang ini berani melompat ke lautan api. Xiao Dong. Bing Zi, apakah kamu mencoba bunuh diri? Kembali.
Dokumennya dibakar. Bab 38 menyimpan dokumen. Dong Suebing takut mati. Dia takut mati. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan pernah terburu-buru bahkan jika pistol diarahkan ke kepalanya. Itu berbahaya. Tapi sekarang, Dong Suebing berbeda. Dia memiliki kemampuan khusus, kembali, sebagai kartu trufnya. Dia memiliki kehidupan ekstra dibandingkan dengan orang lain di dunia. Dia bisa menggunakan kembali untuk kembali ke waktu di mana dia tidak terluka jika dia menghadapi beberapa situasi berbahaya. Dengan kekuatan ini, kesejahteraannya bukanlah prioritas utamanya. Dia pernah mati sekali sebelumnya, apa salahnya mati lagi? Bagaimanapun, dia tidak akan benar-benar mati. Yang paling penting baginya adalah mendapatkan pujian dan mencapai beberapa pencapaian untuk mendapatkan kepercayaan dari atasannya. Inilah alasan mengapa Dong Suebing bergegas ke kantor yang terbakar tanpa berpikir dua kali. Api berkobar di mana-mana di sekitar Dong Suebing. Asap tebal menghalangi pandangan Dong Suebing, dan dia tidak bisa melihat apapun di kantor. Dia tersedak asap dan batuk beberapa kali sebelum menutup mulutnya dengan lengan bajunya yang basah. Air mata mengalir dari matanya, dan dia dengan cepat berjalan maju dalam kegelapan. Panas. Dia bisa merasakan kulitnya terbakar. Dong Suebing tidak tahan setelah memasuki kantor selama beberapa detik. Dia menghindari sesuatu yang terbakar di lantai dan menggertakkan giginya. Ada teriakan dan jeritan di belakangnya. Semua orang memanggilnya untuk keluar dari kantor. Xiao Dong. Itu adalah suara serak Li Qing. Keluar. Tidak peduli dengan dokumennya. Hidupmu lebih penting. Su Changchun juga berteriak, Xiao Bing, segera keluar dari kantor. Ini adalah perintah. Bingzi, apakah kamu marah? Api semakin besar. Keluar sekarang. Rekan-rekan Dong Suebing semuanya memanggilnya. Dong Suebing juga berpikir bahwa dokumen-dokumen itu harus dibakar menjadi abu sekarang. Tapi tujuannya bukan untuk menemukan dokumen-dokumen itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut dan dapat membantu para petinggi di saat-saat kritis. Dia mengabaikan semua tangisan mereka dan bergerak cepat ke pintu kantor yang setengah terbuka. Dia menendang pintu yang terbakar terbuka dan memasuki ruangan. Menabrak. Itu adalah suara sesuatu yang berat jatuh. Dia bisa merasakan lantai bergetar. Dia berbalik dan melihat rak buku telah runtuh, menghalangi pintu utama. Jalan keluarnya diblokir. Dong Suebing ketakutan karena suara keras itu. Brengsek. Oh tidak. Bingzi tidak bisa keluar sekarang. Cepat dan selamatkan dia. Semua orang di luar panik. Mereka menggunakan alat pemadam api di rak buku yang terbakar, berharap untuk membuka jalan keluar bagi Dong Suebing. Jika api di rak buku tidak padam, Dong Suebing tidak akan memiliki jalan keluar dan akan mati terbakar atau mati lemas karena asap. Dong Suebing ragu-ragu untuk beberapa saat. Tapi dia masih memasuki ruangan yang lebih kecil di kantor. Menabrak. Sebuah meja di sebelah kirinya ambruk, dan bagian atas meja serta kakinya mengenai celana Dong Suebing. Itu segera membakar lubang di celananya dan bagian kakinya terbakar. Dia berteriak kesakitan. Keringat dingin menetes di punggungnya. Dia menahan rasa sakit dan memadamkan api di celananya dengan tangannya. Rasa sakit membuatnya lebih bertekad. Dia menajamkan matanya untuk melihat menembus asap tebal dan terlatih-tatih menuju tumpukan yang terbakar di sisi ruangan. Itu adalah meja Li Qing. Menabrak. Lampu neon di atas meledak karena panas yang tinggi. Potongan-potongan kaca jatuh di Dong Suebing, dan beberapa memotong punggung, leher, dan tangannya. Darah mengalir keluar dari lukanya. Dong Suebing mengutuk dan terlatih-tatih ke depan. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kesadarannya. Dia mendekat,
dan dia bisa melihat meja yang terbakar lebih jelas. Dong Suebing sangat senang melihat laci di sebelah kiri hanya sedikit terbakar. Itu tidak dilalap api sepenuhnya. Dia segera meraih laci kedua tanpa berpikir. Jari-jarinya terbakar ketika dia menyentuh laci. Itu menyiksa. Dia dengan cepat menggunakan kakinya untuk menendang laci yang terkunci. Bang! Bang! 2 tendangan. Retak. Bagian laci yang hangus retak, dan ada lubang besar. Dong Suebing bisa melihat 2 amplop coklat di laci. Dokumen-dokumen itu masih ada. Dong Suebing sangat bersemangat. Dia mengabaikan rasa sakit di tangannya dan merogoh laci untuk mengambil amplop. Amplop-amplop itu sedikit gosong di bagian tepinya. Dong Suebing terbatuk-batuk karena asap tebal. Dia menutupi hidung dan mulutnya dan menurunkan tubuhnya. Dia mencoba untuk kembali ke kantor. Tapi rak buku yang runtuh menghalangi pintu keluar utama. Dia tidak bisa melarikan diri dari sana. Orang-orang di luar masih berusaha memadamkan api dan menyingkirkan puing-puing rak buku. Cepat dan biarkan aku melarikan diri. Dong Suebing bisa merasakan kepalanya semakin berat dan pusing. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak lebih dekat ke pintu keluar, tetapi dia telah menghirup terlalu banyak asap. Otak dan tubuhnya tidak mendengarkannya. Penglihatan Dong Suebing perlahan menjadi kabur. Bang! Dia jatuh ke lantai. Saat dokumen menyentuh lantai, itu mulai terbakar. Dong Suebing juga berteriak kesakitan saat api menelan seluruh tubuhnya. Mati, Dong Suebing tahu dia sedang sekarat. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak kembali. Di mana-mana di sekitar Dong Suebing masih menyala. Kedua amplop itu masih ada di dalam laci dan terlihat dari bukaannya yang retak. Waktu telah kembali ke 1 menit sebelumnya. Dong Suebing bisa merasakan pikirannya bergetar. Dia bisa merasakan tubuhnya lagi, tapi dia masih merasa pusing. Tidak peduli apa, itu masih lebih baik daripada beberapa detik sebelum dia akan mati lebih awal. Dia tahu bahwa asap tebal itu beracun, dan dia tidak punya banyak waktu. Bahkan jika dia bisa mendapatkan dokumen, dia masih tidak bisa keluar dari kantor hidup-hidup. Dong Suebing tidak bisa membuang waktu. Dia mengambil kedua amplop itu lagi, dan kali ini, dia tidak memilih jalan sebelumnya yang menyebabkan kematiannya. Dia berlari menuju panel jendela kantor dan mengambil cangkir teh porselen di sepanjang jalan. Dia melemparkan cangkir ke panel jendela dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan jendela. Kantor ini terletak di lantai 2. Meskipun berbahaya untuk melompat keluar jendela, itu lebih baik daripada mati lemas karena asap tebal. Dong Suebing bisa merasakan dia berada di batas kemampuannya. Dia menghirup udara segar di dekat jendela dan di tenda di bawah. Tenda itu untuk melindungi sepeda yang diparkir di bawah. Dong Suebing merasa sedikit lega ketika melihat kanopi plastik. Dia memeluk dokumen dan perlahan-lahan keluar dari jendela. Dia menggunakan kukunya untuk menekan keras pelipisnya untuk menjernihkan pikirannya, sebelum menggunakan sisa kekuatannya untuk melompat turun. 4 meter, 3 meter, 2 meter, menabrak. Dong Suebing bisa merasakan sakit di bahu kirinya, dan tubuhnya membentur pelindung plastik biru tembus pandang. Dia mendarat di tenda dan kehilangan keseimbangan dan berguling ke samping. Bang! Dia jatuh dari kanopi ke tanah beton, nyaris kehilangan beberapa sepeda yang diparkir. Dia terengah-engah mencari udara segar. Dong Suebing menolak desakan untuk muntah dan menatap langit biru. Dia akhirnya selamat. Dia masih hidup. Dia tidak mati. 3 menit kemudian, langkah kaki terdengar mendekat ke arahnya. Itu adalah orang-orang yang berusaha memadamkan api. Mereka semua berlari ke belakang gedung. Di antara mereka, itu adalah kepala kantor urusan umum dan rekan-rekan Dong Suebing. Bing Zi.
Bingzi. Xiao Dong, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tubuh Dong Suebing dipenuhi luka bakar dan memar. Dia tidak bisa berdiri. Dia mencoba yang terbaik untuk memberi mereka senyuman. Tan Limei, Xuangzi, Chang Juan dan yang lainnya semakin dekat dengannya dan melihat Dong Suebing berlumuran darah dan luka bakar tergeletak di tanah. Mereka semua terkejut, panggil ambulans. Cepat. Xuangzi adalah yang paling dekat dengan Dong Suebing. Dia berteriak dan bergerak maju untuk mencoba membantunya berdiri. Li Qing sangat tersentuh. Xiao Dong, kamu, menghela nafas. Anda tahu bahwa dokumen-dokumen itu dibakar, namun Anda masih. Dong Suebing masih terengah-engah dan berkata, dokumennya tidak dibakar. Apa katamu? Li Qing, Zhou Changchun dan semua orang di tempat kejadian terkejut. Dong Suebing membalikkan tubuhnya dengan susah payah ke samping dan mengeluarkan 2 amplop di bawahnya. Apakah ini dokumennya? Kau menemukannya? Li Qing dan Zhou Changchun tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka hampir menangis di tempat dan dengan cepat berjalan ke depan untuk mengambil amplop coklat berdarah. Iya, ini dokumen-dokumennya. Li Qing sangat gembira sampai dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu, ini, Xiao Dong, kerja bagus. Hebat. Semua orang terpana oleh Dong Suebing. Go Penwei Dan Go Shenji Siling Memendeng. Mereka tidak percaya apa yang telah terjadi. Sebelumnya ketika Dong Suebing bergegas ke kantor yang terbakar, tidak ada yang mengharapkan dia keluar hidup-hidup. Apalagi melarikan diri dengan dokumen. Zhou Changchun Memendeng Go Penwei Dan Go Shenji Yang Menetep Dong Suibeng Tidak Percaya. Pendapatnya tentang Dong Suebing telah berubah. Guo Panwei dan Guo Sunji masih mengklaim bahwa Xiao Dong impulsif dan tidak dewasa. Tapi apa yang mereka berdua lakukan barusan? Mereka bersembunyi jauh dari api. Dong Suebing jauh lebih bisa diandalkan daripada mereka. Direktur yang juga telah tiba dan terkejut dengan tindakan Dong Suebing. Dia memandang Dong Suebing dan mengambil dokumen dari Li Qing. Anda tidak perlu menulis surat pengunduran diri, tetapi Anda akan tetap dihukum. Kembali dan tulis laporan untukku. Li Qing menjawab, ya Pak. Terima kasih, Direktur Yan. Zhou Changchun juga berkata, terima kasih, Tuan. Keduanya sangat gembira karena tidak perlu mengundurkan diri. Tidak perlu berterima kasih padaku. Direktur Yan memandang Dong Suebing yang masih duduk di lantai. Jika kalian berdua ingin berterima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih padanya. Kalian berdua benar-benar beruntung memiliki bawahan yang begitu baik. Li Qing dan Zhou Changchun mengangguk. Betul sekali. Pemimpin mana yang juga akan merasakan hal yang sama karena memiliki bawahan yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk pemimpinnya. Setidaknya, tidak ada orang lain seperti Dong Suebing di Biro Cabang Distrik Barat. Pada saat ini, kesan semua orang tentang Dong Suebing berubah. Orang ini gila dan rela mempertaruhkan nyawanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.